PBNU itu punya slogan sekarang itu merawat jagat. Islam rahmatan alamin itu. Dan salah satu tafsirnya adalah merawat jagat. Ini ngalang-alangi Marxisme. Marxisme itu mau menyelamatkan di dunia ini di dunia wal akhirah. Zahirun wa batinan. Halo, ketemu dengan saya Haris Ashar. Apa kabar penduduk Indonesia dan penduduk dunia yang dapat wifi gratis untuk nonton acara ini? Asik. Samping kanan saya, ya kan, ini namanya Roy Murtado, ya kan? Responsifnya anak-anak. Nah, ini Roy Murtado ini kita biasa manggilnya Gus Roy. Gus Roy ini pengelola begitu banyak hal kebaikan di sekitarnya dia. Dari mulai bantu orang susah, bantu orang seneng, yang susah jadi seneng, yang seneng jadi susah. Gus Roy ini banyak, tulisan-tulisannya bisa cek di internet. Saya dulu narasumbernya Gus Roy di Nalar TV, dia juga punya Nalar TV, teman-teman bisa cek juga. Selain di RG TV ini RG TV Gus, Riang Gembira TV, ya kan? Itu Riang Gembira sekarang. Ini kita harusnya Riang Gembira, ya kan? Cuma karena siang nih jadi kurang ada kepanasan, tapi tetap gembira lah. Kita nih mau ngebahas soal santri Gus. Pertama yang gampang dulu, definisi santri itu apa Gus? Wah, itu sulit itu. Ya makanya kita coba. Makanya kita datangkan Gus Roy, iya kan? Oke. Ini singkat terus, apa panjang? Iya. Oke. Singkat aja. Ya, makasih Mas Haris. Santri itu kalau dulu di tradisi Hindu itu disebut santri ya, orang belajar sastra, orang belajar ilmu pengetahuan, diasuh oleh seorang resi, oleh seorang kiai. Sebenarnya tradisi lama sebelum tradisi Islam yang diadopsi oleh umat Islam sejak zaman Hindu ya, Hindu Buddha mungkin, terus diadopsi oleh Islam, dan mereka itu datang ke seorang guru. Diadopsi oleh Islam dalam konteks sosial masyarakat ya? Iya, konteks pengajarannya, sistem pengajarannya. Jadi mereka itu datang ke ashram, itu asrama kan, terus belajar di seorang kiai. Kiai juga macam-macam, ada yang ahli fikih, ada ahli tasawuf, tafsir dan lain-lain. Intinya mereka belajar di situ. Intinya ada orang yang belajar lah ya. Persis ya, belajar ke kiai yang ya bisa disebut mu'alim, ada yang menyebutnya tuan guru, macam-macam ya, tergantung daerahnya. Jadi santri itu begitu, secara normatif begitu. Kalau konteks hari ini secara sosiologis, santri ini seperti apa aja? Ada yang nyantrennya ada yang nginep tinggal di situ, ada yang gimana aja modelnya? Ya, secara normatif tadi begitu. Artinya secara material, prasyarat material santri itu ya karena dia punya pengalaman mengaji ke pesantren, hidup di ashram. Bisa jadi dia itu santri kalong, pulang pergi itu juga dianggap santri. Tapi sekarang ada fenomena ya, sedikit-sedikit orang merasa santri atau mendadak santri ya, itu jadi problem menurut saya. Mendadak ketua partai juga ada. Jadi macam-macam modelnya sekarang ini. Persis. Siapa yang punya otoritas negara ya, Kementerian Agama ya, yang mengelola pesantren-pesantren tempat sekolah-sekolah itu? Di bawah Kemenak. Berapa jumlah santri ini sekarang, Gus? Nggak tahu persisnya, harus nanya ke Panglima Santri. Ada ya. Ultrasnya ada? Katanya begitu. Ada yang mengklaim Panglima Santri. Tapi ini jutaan ya? Oh pasti jutaan gitu. Nah tadi itu definisi normatif tradisional, tapi di kalangan perkotaan juga ada istilah santri yang lain ya. Santri perkotaan terutama dari kalangan Muhammadiyah, Persis, itu juga mereka ada santri-santri kota. Dulu ada dikotomi santri di kampung itu santri bakia disebutnya, karena mereka pakai sendal yang dari kayu itu, dan diasosiasikan dengan kekolotan, konservatif. Tapi itu udah nggak berlaku. Sekarang udah nggak begitu lagi. Nggak ada yang santri model itu. Apa identitas yang ideologis untuk benar-benar ngelotok ya? Kalau dibilang santri, misalnya dia kalau di NU, dia udah selesaikan kitab kuning misalnya, atau misalnya udah berguru sama berapa kiai, atau biasanya pernah ngajar. Ukurannya itu satu pasti dia menguasai ilmu dasar fikih, terus tauhid ya, terutama konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Nah, fikih itu memang satu fondasi penting dalam tradisi santri. Makanya dalam alam pikir modern sekalipun, dalam lanskap politik nasional banyak sekali kan pertimbangan-pertimbangan politik itu juga dari kaidah fikih. Gitu. Iya. Nah, itu yang menjadi khas menurut saya santri. Gitu. Ini seberapa, ini kan saya mau pakai perkembangan yang baru ya, sektor keuangan syariah, perbankan syariah, dia belum sebesar perbankan konvensional, tapi pertumbuhannya sudah eksponensial, bukan cuma di Indonesia tapi di dunia. Artinya sesuatu yang tata kelola kebutuhan hidup yang umum, bukan dalam konteks belajar fikih, itu sudah meningkat ya, kesadaran orang berbasis identitas yang, dan ini berbasis identitas yang sehat kan. Iya. Ini cukup tinggi. Nah, pertanyaan saya tuh gini, Gus, seberapa penting dan seberapa besar nilai atau valuasi dari keberadaan santri yang makin membesar ini? Artinya kalau dikuantifikasi itu. Artinya bukan cuma santrinya ya, tapi alumninya yang paham soal fikihnya, muamalahnya, cara berhubungan sosial. Ini kan jejaring yang sangat luar biasa. Iya, iya. Kekuatan politik yang besar sekali. Makanya sekarang setiap pemilu diperebutkan. Iya. Mendadak semuanya sowan itu. Iya, kalau sudah selesai nggak ada yang sowan. Semua mendadak ngeklaim kan? Iya, mendadak santri. Gitu. Nah, ini memang cukup besar ya? Bukan cukup. Artinya gini, besar, sangat besar. Apalagi kalau bahan dinamitnya nih. Ya, kalau saya potong ya, kalau santri itu dispesifikkan misalnya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu the largest Islamic organization in the world. Enggak hanya di Indonesia, saya jadi organisasi terbesar di dunia. Makanya saya sendiri berusaha sebagai orang yang besar dari tradisi pesantren, ayah saya orang pesantren, ibu saya orang pesantren, ingin merumuskan ulang sebenarnya, meletakkan posisi santri sebagai subjek politis ya, subjek yang politik gitu. Kan nggak bisa kita meletakkan santri semata-mata subjek kultural gitu. Pembeda kulturalnya santri dengan yang non santri. Yang tadi ya, satu ikut ngaji ke kiai yang punya prinsip sami'an wa ta'atan, mendengarkan dan mengamalkan. Guru itu sebagai murabi rohina misalnya, bahasa-bahasa kami ya. Nah, kategori-kategorisasi itu relevan sebenarnya dan identitas yang perlu kita rawat, tapi juga mesti diletakkan dalam komposisi atau dalam lanskap yang lain sebagai subjek politis. Karena kita nggak bisa naif ya melihat santri itu selalu di pinggiran gitu. Nah, kalau dilihat dari aspek kelas itu sebagian besar adalah proletariat dan lumpen proletar. Jadi orang-orang kelas menengah ke bawah, komposisinya itu masih kebanyakan orang kelas menengah ke bawah. Nah, karena itu penting menurut saya justru mestinya santri itu ikut merumuskan dan punya visi besar untuk perubahan yang besar, nggak ikut partai A, nggak ikut partai B kira-kira gitu. Atau nggak cuma ikut meramaikan, tapi sebenarnya substansi kesantriannya itu udah nggak ada gitu, diabaikan. Apakah misalnya kalau saya dukung si A itu akan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah akan ditegakkan, juga enggak juga sebenarnya. Apakah kalau dukung si B itu nanti visi rahmatan alamin akan ditegakkan? Ya belum tentu gitu. Ya sementara ini sangat adaptif ya dengan perubahan dan itu bagus dalam aspek tertentu, tapi mesti kritis ya. Nah, critical engagement ini nggak kelihatan, keterlibatan juga mesti kritis, itu satu. Yang kedua, harus meletakkan santri sebagai subjek politik, bukan kultural lagi gitu. Karena komposisi terbesar mereka adalah proletariat dan non proletariat. Artinya kalau mereka mau dukung ABCD itu keuntungannya apa buat mereka? Mereka ini kebanyakan pekerja kerah merah atau para buruh di sektor pertanian, proletariat di sektor pertanian. Apa itu misalnya kalau dukung si A, keuntungan buat mereka apa? Kan nggak ada gitu. Ini kan banyak dan mereka dari kelas menengah ke bawah. Ya. Tadi ya udah mulai masuk ke isu politis nih. Kemarin kira-kira 2 bulan yang lalu kan ada yang ngeklaim kan di masing-masing pasangan itu ada santrinya. Mantan presiden santri semua banyak. Gus Dur, Yahya Amin, ya kan? Soekarno santri ya. Soekarno. Soeharto kecuali ya. Mungkin juga santri, cuma kita nggak pernah tahu. Enggak. Pak nggak terima kalau dia jadi santri. Nah, jadi
artinya cukup ada di mana-mana. Leadershipnya sekarang gimana? Nah itu, saya bukan orang BPNU, saya ini santri yang di pinggiran ya, sangat pinggir mungkin ya. Jadi cuma ngamat-ngamatin aja. Sebenarnya strateginya cukup bagus, tapi eksekusinya yang saya lihat ini ya nggak kurang bagus itu. Misalnya Gus Yahya ini pimpinan kami ya di struktur itu, ya kami menghargai sikap-sikap politiknya, tapi seringkali nggak pas dengan gerakan di bawah atau ekspektasi masyarakat di bawah, terutama mereka yang tadi saya sebut ya, kelompok paling marginal dan disingkirkan dalam kontestasi ekonomi politik di Indonesia. Nah sekarang kecenderungannya itu ada suara-suara yang merasa bahwa PBNU terlalu cair misalnya. Ya bagus karena nggak mendukung 1-2 ya, 1-2-3 nggak dukung paslon itu. Tapi karena mengabaikan basis yang real tadi itu dan mengakomodir mereka dalam suara politik yang besar, jadinya kesannya ada di mana-mana, tapi sebenarnya nggak dapat apa-apa juga. Atau juga ada strategi yang bilang di semua itu ada santrinya gitu, di semua kelompok tadi, semua tim ada santrinya gitu. Kalau satu kalah kita masih punya kaki di satu yang lain, bisa nitipin. Katanya begitu. Tapi menurut saya negosiasi semacam itu nggak baik gitu. Tapi itu jangan-jangan memang karena tradisi yang dibilang santri ini sudah berdekade, sudah ada di mana-mana, sudah bentuknya juga sudah sangat diversifikatif, beraneka macam ragam. Jangan-jangan ini bukan soal terorganisir, bukan soal kesadaran ideologis, tapi memang ini karena jadi identitas di banyak orang aja kan? Ya dan sekarang identitas itu semakin longgar. Ya makanya semakin longgar itu kan? Ya orang dengerin ustadz atau kiai ngaji di YouTube ya dia udah menjadi santri. Artinya nggak punya syarat-syarat material seperti saya sebutkan di awal. Nah tadi itu Mas Haris sebenarnya penting untuk merumuskan kembali tadi itu santri sebagai subjek politis gitu. Karena komposisi mereka rata-rata kalau dibikin survei gitu ya, itu dari kelas menengah ke bawah, bukan dari kalangan elit, maka advokasinya misalnya ke bawah, bukan mengadvokasi elit. Nah setia kepada republik itu wajib la buddha, itu nggak bisa enggak, itu wajib memang, itu prinsip-prinsip sebagai santri. Cuman harus dibedakan dong, loyal kepada bentuk negara dengan loyal pada rezim. Nah nggak bisa kita loyal pada rezim gitu. Iya. Ini kan sekarang situasinya menjelang pemilu, santri ini dipertegas algoritmanya kan. Ini santri, pesantren menjadi penting. Nah semua buru-buru rebutan. Tapi sebetulnya saya khawatir kondisi santri ini kondisi seperti pada rakyat pada umumnya, dicuekin aja selama ini. Iya. Tapi karena ada satu algoritma identitas namanya santri, semua orang ngaku dia santri dan itu semua didatengin ke sana gitu. Tapi apakah kepemimpinan sosial di antara para santri itu menjadi penting dan efektif untuk mendulang? Saya mau ngutip sesuatu yang ramai kira-kira 1,5 bulan yang lalu. Menguasai Jawa Timur jadi penting karena di sana basis NU paling besar. Tapi sebetulnya penting atau enggak? Karena jangan-jangan tadi polarisasi santri yang banyak, polarisasi dalam arti baik ya. Ya karena orang ini kita tradisi santri ini udah puluhan tahun bahkan ratusan tahun, bentuknya macam-macam. Jadi nggak bisa ada penguasaan tunggal kan? Ya saya melihat justru karena kegagalan kita merumuskan visi besar dan menurunkannya menjadi trajektori politik. Ini agak mengawang-awang ya. Kita kan PBNU itu punya slogan sekarang itu merawat jagat. Islam rahmatan alamin itu, dan salah satu tafsirnya adalah merawat jagat. Ini ngalang-ngalang Marxisme. Marxisme itu mau menyelamatkan di dunia ini, di dunia wal akhirah, zahirun wa batinan. Makanya saya senang sekali sebenarnya itu dengan slogan itu merawat jagat. Merawat jagat itu enggak hanya memastikan tetangganya bisa makan apa enggak, tapi memastikan bumi ini masih baik-baik aja gitu. Memastikan tetangganya masuk surga juga. Oh pasti itu apalagi gitu kan. Nah tapi apakah bisa mau bikin visi yang besar tadi itu dengan menitipkannya kepada oligark misalnya. Negara ini, demokrasi ini runtuh, penegakan HAM ini nggak jalan. Nggak usah ngomong paling radikal ya, nggak usah ngomong yang dalam. Kita mengafirmasi aja cara pandang illiberal demokrasi misalnya, demokrasi yang semakin mengancam kebebasan berbicara. Itu
gimana santri posisinya di mana melihat ini digerogoti. Ya sekarang orang teriak-teriak nangis-nangis air mata demokrasi ya misalnya. Oh sekarang itu ya dari dulu Bapak gitu. Anda telat kalau sekarang ngomong Bahar Izin hari ini itu mewarisi Orde Baru sejak awal gitu. Oke. Tapi jadi saya tadi keinget santri itu kan nggak harus NU ya? Nggak harus, tapi kalau klaim tadi yang awal ya, definisi awal tadi itu menurut saya identik dengan NU. Terutama yang mewarisi secara historis memang NU. Tradisi Ashram ini kan genealoginya secara historis ada sejak zaman para wali songo yang mengadopsi budaya Hindu yang baik, gitu. Mengadopsi yang baik, terutama sistem belajarnya dipakai dalam tradisi Islam. Manajemennya ya? Manajemennya. Tapi di luar atau di luar dari NU, yang lain juga melakukan nyantren itu kan? Iya, dan pada akhirnya begitu gitu. Dan nggak semuanya juga menjadi santri ya, tapi diklaim karena dia mendukung ulama, dia dekat dengan ulama bisa menjadi santri. Ini menurut saya yang bahaya. Orang tiba-tiba mendadak menjadi santri gitu. Saya punya cerita unik ini. Saya pernah ke Kalimantan, terus ada seorang tokoh besar di sana, terus sampingnya ada fotonya bos tambang lah ya, ada baliho besar itu. Terus saya tanya gitu, oh iya kok ada baliho besar, ada bos tambangnya? Iya kan dia sudah dukung ulama ini, dia dekat ikut ngaji ke sana. Ini bahaya sekali gitu. Nah saya merasa, saya khawatir ya para kiai yang alim alama, yang pinter ini, yang zahidin, memang mereka ini terutama yang sepuh-sepuh itu kan nggak mengikuti dinamika sosial politik gitu. Jadi kalau ada orang datang nggak baca pernyataan sikapnya Jatam lah. Iya itu nggak baca itu betapa mengerikannya dan bahaya tambang itu. Nah kalau nggak ada santri-santri muda yang bisa mendampingi itu menurut saya berbahaya. Akhirnya apa ya, kiai-kiai itu jadi komoditas saja. Itu yang bahaya. Tapi di lokasi yang lain di hulu Sungai Tengah saya melihat santri menjadi pelopor. Dia nggak hanya identitas kulturalnya itu tadi bisa ditransformasi menjadi kekuatan politis itu. Mereka independen, bikin istighosah dengan jaringan Islam yang lainnya dan komunitas adat untuk menolak tambang Adaro misalnya, untuk menolak perluasan konsesi lahan di hulu Sungai Tengah. Nah ini yang kurang di lanskap nasional ya. Jadi kesannya setiap pemilu itu ya santri hanya komoditas saja sebenarnya. Untuk mendulang suara sekali lagi. Untuk mendulang suara. Yang lagi-lagi setelah 5 tahun mungkin mereka akan ditinggalkan. Erick Thohir gak jadi ketua Lakpesda? Wah no comment ini agak berat. Hah? Gimana itu? Ya itu hak prerogatifnya Pak Ketum yang memilih. Tapi kalau kalau kayak gini udah kayak politisi juga. Karena politisi. Gitu ya? Iya yang belum masuk pemilu elektoral. Iya. Nggak, cuman saya lagi berpikir Gus, gimana ya? Sebetulnya ini kan modal sosial yang kuat ya. Artinya mereka secara kuantitatif ada di mana-mana, turun temurun, ya kan? Yang orang tuanya nyantri, anaknya disuruh nyantri juga, kayak gitu-gitu, turun temurun, ada di mana-mana. Tapi ada makna kualitas kan? Mereka itu orang yang belajar, sadar, betul, punya standar moral filosofinya ada. Iya. Nah, ini sebetulnya kan dalam banyak kasus, saya orang yang kerja advokasi, saya di lapangan tuh banyak ketemu orang-orang yang memang latar belakangnya santri, atau misalnya melakukan tadi yang Gus Roy bilang, gerakan advokasinya juga dalam model-model yang santren begitu. Betul. Tapi sebetulnya ini kan partikel-partikel kecil. Iya. Makanya tadi saya dari awal ngejar leadership ya, artinya bukan kepemimpinan yang ada di institusi, tapi kepemimpinan santri ini di lapangan seperti kepemimpinan kultural maksudnya. Kepemimpinan kultural, kepemimpinan sosial. Ya. Artinya ini kan modal yang luar biasa ya. Banyak yang nggak tercover ya, nggak diliput, nggak hadir dalam gegap gempita, tapi perannya sangat besar. Iya. Nah itu yang kadang-kadang nggak bisa ketemu antara model kepemimpinan di elit-elit santri dengan kepemimpinan di tingkat lokal. Gitu. Misalnya kasus PSN, Proyek Strategis Nasional. Iya. PBNU terkesan tidak punya sikap yang tegas dengan PSN. Padahal kalau dirumusan ini rahmatan alamin enggak sih gitu. Pertumbuhan ekonomi ini rahmatan alamin apa enggak kira-kira begitu.
di tengah krisis iklim, krisis kapitalisme, itu kan mesti dibaca secara detail. Nah itu yang saya Mas Haris yang merasa gelisahnya di situ. Kalau enggak ya setiap 5 tahun mereka dicari-cari terus kemudian dikhianati. Ya kadang mungkin ada benefitnya tapi nggak besar buat umat, buat elitnya mungkin ya. Mungkin ada. Sorry to say about that ya. Iya tapi mungkin ada mantan santri yang ada di level penguasa bukan berhadapan, bikin satu produk kebijakan atau terlibat atau menjadi penerima manfaat satu proyek bisnis yang dilaksanakan di para santri atau mantan santri yang di level bawah kan. Ya. Tapi kan secara tekstual nih kita, itu kan sebenarnya bisa diadu kan, artinya dalam arti katanya ini menciptakan lapangan pekerjaan, tapi kerusakan pada buminya kan bergenerasi. Persis. Artinya pasti secara tekstual aja dari ilmu yang dia pelajari waktu dia nyantren udah ada jawabannya bahwa yang itu nggak bener. Iya betul. Nah kepemimpinan sosial dari alumni santri ini, ya kan, itu terkonfirmasi nggak, ada ruang dialog itu nggak? Jangan-jangan dialog nih dengan siapa atau antara mereka sendiri? Di antara para ini ya alumni santri dan pemimpin yang di pinggir-pinggir tadi itu. Iya. Ada dialog. Tapi dengan elit mungkin enggak ya. Maksudnya elit ini di struktur kepengurusan NU di PBNU mungkin atau PBNU mungkin enggak mesti terhubung. Tapi mereka aktif mengisi pengajian di masyarakat, mendampingi umat, sekaligus bikin pemberdayaan bagus banyak, dan bahkan sudah bikin pendidikan politik. Pendidikan politik ini menurut saya penting ya. Jadi kalau ngaji kitab kuning ya fasih-fasih, tapi menjelaskan gimana kita hidup di late capitalism, imperialisme modal hari ini. Kenapa kok tiba-tiba pupuk mahal? Iya. Apa itu kedaulatan pangan? Pupuk mahal masih penting. Ada itu yang nggak ada pupuk. Oh iya, pupuknya nggak ada gitu. Itu gimana protesnya gimana? Nah kan kita nggak bisa menitipkan setiap 5 tahun kepada oligark. Gitu. Kalau saya begitu lihatnya. Efektif nggak nih santri untuk melawan oligark? Efektif. Kalau mereka bangun kaki sendiri ya, bangun kaki politik sendiri. Oh bentuknya mungkin bukan partai ya, bisa juga partai gitu, tapi betul-betul punya visi pembebasan ya. Islam as liberation theology gitu, sebagai teologi pembebasan kayak Rasulullah dulu. Sangat mungkin. Nah itu yang mengawali perubahan-perubahan besar selama ini. Kalau kita lihat di Amerika Latin kan kelompok Katolik ya itu terlibat besar dalam transformasi masyarakat. Mereka men-challenge kebijakan neoliberal yang sangat menghancurkan di Amerika Latin dulu. Nah di sini kan mestinya tugasnya santri itu. Saya kira begitu. Enggak hanya soal toleransi. Toleransi itu ya pasti mengafirmasi toleransi, tapi juga mendorong redistribusi kekayaan itu lebih adil. Nah itu kita nggak bisa membiarkannya ke oligark, nggak bisa nempel jadi wakilnya. Ini enggak, mesti punya figur sendiri, kita rumuskan sendiri. Tapi memang ini call-nya terlalu tinggi ya. Nggak apa-apa. Saya sangat menikmati. Narasi besar itu. Cuman yang penting sekarang gini, ini kan mau pilpres. Seperti apa pesan Gus Roy atau pikiran Gus Roy harusnya ini seperti apa para santri ini? Yang banyak juga santri-santri sekarang kan generasi gen apa sekarang namanya? Gen Z ya. Pusing saya sama gen ini. Gen Z sekarang ini kan banyak Gen Z yang sekarang lagi nyantri kan, baru pertama kali nyoblos nanti. Apa pesannya? Carilah yang alumni atau yang dulu santri juga, pasti Gus Imin yang laku, ya kan? Mahfud MD dulu nyantri. Gitu. Nah, ya udah bagi-bagilah itu buat Mahfud MD sama Gus Imin misalnya. Itu pendekatannya alumni, ya kan? Atau misalnya siapa yang bisa menyelamatkan nilai-nilai yang dipelajari, tapi kan berat. Gen Z harus mikirin apa nilai, mana yang mewakili. Anak zaman sekarang nggak pusing. Nah ini kita ada dalam satu kebingungan ini kan. Ya. Nah jadi titik temunya tuh apa? Berat. Ya kalau nggak dijawab ya kita tutup.
Ini nggak jadi RG nih, nggak jadi Rian Gembira. Nanti yang gembira. Ya saya nggak bisa ngasih preskripsi politik ya. Mungkin Tapi plafon atas sama lantainya aja. Iya, kalau resepnya apa saya nggak ngerti ya. Saya bukan Gen Z, tapi gen milenial. Oh ini kan kolonial ya. Kelihatan dari jenggotnya. Ini saya chat nih, biar kayak George Clooney. Nah tapi saya kira begini, di tengah kontestasi ini mereka harus dapat pendidikan politik yang baik. Mereka harus cari ruang-ruang venue belajar politik yang benar, terutama politik kelas. Sekarang itu semuanya menurut saya harus lihat dari politik kelas. Rasulullah itu politik kelas gitu. Nah kalau dalam kontestasi sekarang kan udah mepet banget itu. Dari 3 paslon itu mana yang paling masuk akal, dari yang nggak masuk akal, atau mana yang kejahatannya nggak terlalu besar. Nah ini prinsip santri emang itu sudah. Yang kalau bahasa kerennya itu minus malum gitu ya. Jadi ya mana yang ekses dampak buruknya nggak terlalu besar. Semuanya burik ini. Yang nggak terlalu burik ya mana kira-kira gitu aja. Atau gini aja, metodologi ilmu pesantren tuh apa sih? Yang kalau Gus Roy sebutkan anak-anak pesantren ini pasti oh iya, ini begini, ini kakak Budi, ini Budi, ini begitu. Misalnya metodologi itu akan membawa mereka untuk pada satu alam kesadaran. Soal memilihnya yang mana? Silakan. Iya, sebenarnya udah tahu bahasa pesantren itu ya, dan selalu dipakai ya. Ini etika politiknya ya, dari sebenarnya dari fikih ini, dari kaidah fikih. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Nah, semua udah pakai itu. Apa itu artinya? Ya tadi udah saya singgung, udah saya jelasin. Berarti nonton kan bukan enggak, berarti belum santri ini. Enggak kira-kira kalau Erick Thohir saya ada ngomong begitu dia nanya enggak? Kalau apa itu berarti belum santri dia. Dugaan saya kalau yang warga negara elit seperti itu setiap mau tampil kan sudah dikasih tahu. Oke, ini pertanyaannya di jawabannya. Kalau saya nggak mau begitu. Kalau santri tadi ini nggak ada begitu ya. Langsung RG langsung Rian Gembira. Kalau nggak tahu kita ketawa. Jadi gimana tuh metodologi? Ya kita meminimalisir dampak buruknya ketimbang kita membayangkan sesuatu yang besar. Kita ini nggak bisa membayangin yang besar gitu. Membayangin sesuatu yang besar, untung besar itu jangan. Tapi mendahulukan mencegah yang merusak. Iya, mencegah. Jadi dari 3 pasang ini yang paling merusak yang mana? Kira-kira kan begitu kan? Oh ya, yang mana? Ya, sudah tahu lah mereka Gen Z. Apa perlu dipertegas ini? Yang mana? Nggak usah tahu. Nggak usah. Nanti dicari lagi. Pasalnya begini, Gus. Kalau kita pertegas yang paling merusak mana, yang 2 itu nggak pernah datang ke sini minta tolong. Iya kan? Siap. Jadi metodologinya adalah hanya mencari mana yang paling tidak merusak ya. Iya, itu. Kalau bahasa ilmu politiknya lesser evil ya. Lesser evil. Jadi paling minimalis, perjuangan minimalis. Nah, besok setelah 2024 harus maksimalis. Mulai menurunkan, udah banyak kegiatan di Indonesia, saya tambahan sedikit ya. Iya. Ada banyak sekali pertemuan fikih peradaban. Saya nggak pernah diundang karena saya di pinggiran ya. Iya. Ada fikih peradaban. Kemarin juga ada pertemuan muktamar pemikiran. Tapi yang posisi kami nggak diundang, udah nggak praktis gitu. Iya. Tapi kayaknya emang kalau nggak membicarakan krisis kapitalisme, reproduksi ruang ya, production of space itu gimana meletakkannya, apa itu diskursus neoliberal gitu, apa itu Indonesia emas 2045, apa itu emas gitu. Sementara 73 dicek nanti ya, 73 ilmuwan di Belanda emang narasinya ini degrowth mereka dan lebih cenderung kiri tengah, dan santri lebih cocok kiri tengah menurut saya. Tapi orang-orang malu untuk ngomong begini, ada kirinya udah malu, udah ngepatais. Nah itu mereka di tengah COVID-19 mereka bilang waktu itu menawarkan satu kebijakan post neoliberal development after COVID-19 crisis. And ya pasca kebijakan neoliberal dan krisis itu ada 5, salah satunya atau 2 yang saya sebutkan ya. Pembangunan itu harus dirumuskan ulang, move away from GDP growth. Jadi pembangunan itu nggak melulu soal pertumbuhan. Yang kedua, regeneratif agriculture, pertanian berkelanjutan. Sementara proyek strategis nasional contohnya selama ini berhadapan sama proyek. Iya, santri-santri itu sikat habis. Sebentar lagi ini ya bisa ditebak itu. Kalau Prabowo yang menang, lost doll ini.
PSN. Yang belum PSN akan lost dulu, terutama geothermal. Indonesia Jokowi menargetkan 35.000 megawatt. Untuk apa 35.000 megawatt tadi itu? Untuk menyokong industrialisasi Indonesia. Pasti syaratnya itu butuh energi yang besar, elektrifikasi yang besar. Nah, agar itu terkesan, terdengar ini lebih adil dalam skala iklim ya, berkeadaan iklim, maka harus ada bauran energinya yang lebih adil. Apa bauran energinya? Mereka pasti akan nyasar geothermal, dan geothermal itu basis para santri banyak di sana. Kita akan berdosa besar kalau bikin kebijakan yang merampas, merusak. Dan tadi itu nggak akan dibatalkan 35.000 megawatt. Dan nanti akan geothermal yang belum PSN akan PSN semua. Dan ini akan menunggu konflik-konflik sosial ekologis. Di tengah krisis global ini, santri belum memberikan, tapi kan belum bisa memberi tawaran. Bisa jadi ini yang paling sedikit merusak dibandingkan dua yang calon lain. Menurut saya, tapi kalau tadi ya PSN ini akan digenjot terus untuk akumulasi kapital tanpa memberi alternatif ya. Sekarang santri itu enggak hanya orang yang ahli fikih, banyak yang ahli di bidang-bidang yang lain. Dan ini menarik sekarang ada gejala itu. Mereka di pesantren, di Tebuireng contohnya ada tren sains, pesantren sains. Itu mereka belajar sains. Nah, itu bagus sekali. Di tempat saya anak belajar macam-macam juga gitu, nggak hanya ngaji fikih, nahwu, nggak hanya itu. Artinya mereka kita siapkan jadi teknokrat. Cuma visi politisnya apa gitu. Ini mesti punya standar dan kerangka. Ya, itu yang menurut saya perlu dirumuskan bersama. Termasuk ya tadi itu suara-suara alternatif ini ya yang mestinya diundang, diajak bicara gitu, atau diperdebatkan secara akademik, dan itu kan ciri khas santri ya. Sedikit soal ini. Di para politisi itu ada kelihatan nggak mau mengembangkan bahwa dalam konteks santri itu untuk bisa paham dengan kemajuan peradaban baru lah ya, yang sadar politisi. Iya, nggak ada. Pidatonya ada, tapi tanda tangan proyeknya, kepresnya justru merusak semua ya. Dugaan saya begitu. Oke, Gus, karena waktu kita terbatas, kalau memang Gus Roy masih mau bicara, saya tutup dulu kameranya. Nah, ini baru RG ini. Oke, penduduk Indonesia yang nonton, ini kalau ngobrol sama Gus Roy, gak cukup 3 hari 7 malam. Jadi memang banyak hal yang selalu menarik didiskusikan setiap kali ketemu nggak bisa sering-sering karena ini orang sibuk sekali. Dari mulai pertemuan keilmuan, pertemuan politik maupun pertemuan dengan keluarga. Jadi sibuk ya. Jadi kita beruntung bisa ketemu dengan Gus Roy hari ini. Teman-teman bisa ikuti terus tema-temanya Gus Roy ini di Nalar TV ya. Masih ya? Masih, tapi mati suri. Jadi kalau mau ngikutin Gus Roy ini di mana, Sir? Enggak, ya harus datang ke rumah saya. Kalau mau ngikutin Gus Roy ya ke rumahnya aja, punya pesantren yang cukup menarik, dekat dengan warga dan alam. Tapi itulah, banyak orang lucu-lucu dan menarik-menarik di negeri ini. Makanya kita nggak usah sibuk sama 3 capres itu. Ya kan? Teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Sekali lagi, ikuti terus RG TV, Riang Gembira TV. Nanti kita ketemu lagi dengan saya atau dengan host yang lain. Tepuk tangannya mana?